Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelas 2E Prodi PGSD UHAMKA. Pada video kali ini kami akan memenuhi tugas akhir mata kuliah PLBJ dengan tema mengunjungi wisata kota tua yang berada di Jakarta Barat dengan dosen pengampu Pak Bayu Tommy Rizal. Selamat menyaksikan. Wait a minute. Who are you? Kita kenalan dulu yuk. Di video kali ini kami akan mengunjungi salah satu museum yang terletak di kota tua, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Dari pintu masuk, kita langsung disuguhkan oleh sejarah Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang dibangun pada tahun 1870. Bangunan ini mempunyai ciri arsitektur gaya neoklasik. Pada awalnya, gedung ini digunakan sebagai lembaga peradilan tertinggi Belanda dan dimanfaatkan sebagai gudang logistik. di ruangan selanjutnya kita akan disuguhkan sejarah keramik Indonesia. Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dengan didirikannya laboratorium keramik. Fungsi utama laboratorium ini sebagai pusat penelitian bahan bangunan. Laboratorium ini berfungsi sebagai balai penelitian yang meneliti dan mengembangkan serta memproduksi barang-barang keramik dengan suhu bakar tinggi. Nah, di sini juga disuguhkan beberapa alat-alat untuk melukis pada masa itu. Museum ini memiliki sekitar 500 karya seni rupa yang terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda. Di antara koleksi-koleksi tersebut, ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Antara lain lukisan yang berjudul Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan, Bupati Cianjur karya Raden Saleh, Ibu Menyusui karya Dullah, Seiko karya S. Sujojono, dan Potret Diri karya Avandi. Sejak tahun 1930-an, Hengantuk, kelahiran kota Manado, Sulawesi Utara, telah aktif melukis dan berpameran. Namanya muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Ia terus bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Salah satu lukisan terkenalnya adalah memanah yang ia buat di masa Jepang. Sering muncul dalam dokumen foto-foto perjuangan kemerdekaan. Sejak tahun 1970-an sebagai pelukis muda, Dede Eri Supriya dikenal karena kemampuannya melukis dengan teknik realis. Dengan kemampuan itu, ia leluasa menghasilkan lukisan-lukisan yang mudah dipahami oleh penonton. Meskipun demikian, lukisan Supriya menyimpan pesan mendalam tentang dinamika kehidupan di kota besar. Oke, selanjutnya ada seni di tengah kecamuk revolusi dan diplomasi. Sepanjang 1945 sampai 1950, seniman melibatkan diri ke kancah perang kemerdekaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pada umumnya, mereka melukiskan suasana pertempuran. Beberapa lainnya melukis potret kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi. Selain itu, untuk membantu pemerintahan merekam dan menyiarkan makna kemerdekaan, sejumlah perkumpulan seniman bermunculan pada 20 Oktober 1945. Misalnya atas inisiatif Jajang Gasmoro dan sejumlah pelukis di Yogyakarta dibentuk Pusat Tenaga Pelukis Indonesia atau yang biasa disebut PTPI dengan tugas propaganda. PTPI memproduksi selembaran, poster, hingga baliho yang mempropagandakan kemerdekaan nasional dan semangat anti kolonial.
Kelompok ini berkeyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cat, pensil, dan kertas yang bersama peluru dan diplomasi mengusir sisa-sisa penjajahan dari Indonesia. Nah, selanjutnya, di ruangan ini terjadi konflik, intrik, dan perdebatan besar pada dasawarsa 1950-an. Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di ruangan ini juga ditampilkan karya-karya yang mewakili suatu masa ketika antar seniman saling panas-memanasi, bertikai antar kelompok maupun individu, mengumbar konflik ideologi hanya untuk menentukan identitas seni dan budaya yang tepat bagi Indonesia. Di ruangan selanjutnya, ini masuk ke Orde Baru atau Medan Baru nih teman-teman, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Di masa ini itu dijanjikan suatu optimisme bagi bangsa Indonesia, sebagaimana diwakilkan oleh lukisan S. Sujojono, maka lahirlah Angkatan 66 di ruangan ini. Nah, di masa ini, seniman merayakan kemenangan paham humanis universal atas seni-seni partisan berpahaman kerakyatan. Seniman mengungkapkan kebebasan berekspresi secara individual, tidak lagi di bawah kendali partai sebagaimana masa sebelumnya. Rakyat dari balik kaca, lukisan kaca telah lama dikenal dalam khazanah seni Indonesia. Secara historis, lukis kaca berkembang mulai abad ke-16. Lukisan ini dianggap sebagai lukisan rakyat yang populer untuk hadiah Natal di Eropa. Lukisan kaca telah berkembang lebih dulu daripada lukisan cat minyak di kanva. Meskipun agak lambat, lukisan kaca mencapai perkembangan pesat antara tahun 1910 sampai 1960-an. Orde Baru Medan Perang. Hingga awal tahun 1960-an, dominasi seni lukis dengan langgam realisme sosial merupakan arus utama pada seni rupa Indonesia. Di saat yang sama, dibentuknya berbagai pendidikan formal seni di Yogyakarta dan juga di Bandung, memungkinkan pendekatan teori-teori estetika menjadi relevansi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang keramik Asia Eropa dan kapal karam. Namun sebelum kita memasuki ruangan tersebut, kita akan melalui berbagai koleksi, Yaitu berupa piring, mangkuk, kendi, patung, dan masih banyak lagi yang berada di ruangan keramik ini. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, kita masuk ke ruang keramik kapal karam. Pada ruangan ini, wisatawan atau pengunjung dapat melihat koleksi keramik yang berasal dari kapal karam di perairan Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah Terminus Antequem. Intan Shipwork adalah satu contoh dari sekian situs kapal tenggelam. Dari situs tersebut ditemukan ratusan artefak yang konteks dan beragam jenisnya. Walau fisik kapal tersebut sudah hilang, namun potongan-potongan atau fragmen kayu masih ditemukan. Asia Afrika adalah keramik berukuran 20 x 20 cm dengan frame koral sikat setiap 120 cm-nya. Comfortable atau yang sering kita sebut nyaman. Prinsip ini berkaitan dengan rasa nyaman yang perlu diperhatikan dalam perancangan jalur pejalan kaki, misalnya dimensi, peneduhan, dan adanya daya tarik, attraction, fasilitas pendukung, dan lainnya. Oke guys, jadi gimana nih perjalanan kita kali ini? Pasti seru kan? Kita di sini jalan-jalan sambil belajar juga, mendapatkan ilmu baru, dan juga ya pastinya refreshing. Oke, jangan lupa ya nonton video kita selanjutnya dari sini. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.